Sebelumnya sudah pernah ya tahun lalu ya, ada gurunya yang PPG juga ya, wawancara? Iya, dari sekolah kami Oh, juga. iya iya, Jadi tahu-tahu aku saya. minta tolong dari ibu itu Mhm. mendapat sumber bahwa dia memiliki sumbernya dari Ibu Maisaro gitu. Mhm. Heeh. Nama saya Sektor Situmorang, Bu, asalnya dari Desa Soban, asal Mhm. nuni instansi SD 037154 Soban, Bu. Mhm. Di sini Apa tujuan pembicaraan kita untuk apa, Pak? kebetulan di sini kami itu ada tugas, Ibu, untuk mewawancarai seorang pakar, Mhm. menanyakan sebuah masalah yang telah diidentifikasi. Contohnya yang pertama, Bu, boleh langsung saya tanyakan, Bu? Sebentar, artinya kita tahu dulu ya tujuannya ini untuk apa, Oh kemudian iya, Bapak bilang pakar, saya pun merasa gimana gitu ya, memang dia nggak layak sebagai pakar, ya mungkin sekilas juga sebelum kita lanjut Pak ya ke to the point ya mungkin saya sekedar memperkenalkan diri juga atau profil saya oh begitu iya, Pak ya. iya, Iya, Bu, iya. jadi kalaupun mungkin Bapak dapat dari infonya dari guru yang kemarin ya memang di tahun lalu untuk PPG angkatan berapa itu di 2022 ada beberapa rekan juga, Iya, termasuk Bu. dari Sumbul dari Kabupaten Dairi, cuman by phone, kemudian ada juga yang bagi Iya, Bu. Google Meet, lalu semalam ada juga yang datang langsung ke rumah begitu. Iya, Nah, Bu. jadi, saya sendiri saya, Maisarah Silalahi, saya sudah sekitar 15 tahun jadi guru, Iya, namun sebelumnya saya mengajar di SMK, 2018 saya bertugas di SMP, kemudian dari segi pengalaman di apa namanya, PPG ini saya PPG angkatan pertama 2018 di Unimed. iya, Bu. Nah, jadi kebetulan saya mata pelajarannya bahasa Indonesia, kemudian terkait di kegiatan komunitas ya, dalam, organisasi profesi guru, saya kebetulan ketua IGI Dairi. Nah, Iya, kita tahu ya, IGI merupakan salah satu organisasi profesi guru selain PGRI, Perguni, PGMI, dan lain-lain. Dan untuk Dairi saya diamanahkan menjadi ketua di tahun 2020, periode 2020 sampai 2025. Nah, terkait perkembangan terbaru dengan secara dengan kurikulum Merdeka, iya, kebetulan saya salah satu guru penggerak di Kabupaten Dairi angkatan 4 iya, dan saat ini sudah selesai pembekalan menjadi pengajar praktik angkatan 9. Nah, iya, kemudian untuk hal-hal pengembangan diri terkait digitalisasi dalam pembelajaran, kita ketahui secara nasional itu Mendikbud mengeluarkan akun Belajar ID ya. Untuk iya, Bu. Kabupaten Dairi saya diamanahkan menjadi Kopapten Belajar ID Kabupaten Dairi. Nah, karena kita tahu dengan banyaknya fitur-fitur yang disediakan akun Belajar ID dan juga platform yang disinergikan misalkan PMM dan lain, kebetulan saya menjadi promotornya di Kabupaten Dairi. Itu sekilas mungkin Pak Sektor untuk perkenalan kita ya, manakala dibutuhkan Iya, lagi. Mas. Terima kasih, Bu. Baik. Bisa langsung saya tanyakan, Bu, untuk Boleh boleh, Pak, ininya. boleh. Iya. Kalau di sini mungkin Ibu bisa sedikit cerita pengalaman tentang belajar pelajaran tentang peserta didik sulit memahami isi teks. Mhm. Itu maksudnya disebabkan itu sesuai dengan pengalaman Ibu itu dikarenakan atau penyebabnya apa itu, Ibu? Oke. Ini konteksnya berarti untuk bahasa Indonesia di SD begitu, Pak, ya? Iya, iya, Bu. Jadi kalau kita kaitkan seperti saya kaitkan dengan bahasa Indonesia di SMP, karena pengalaman saya pribadi, di SMP saja, Pak, masih ada siswa yang belum bisa membaca lancar. Iya, Bu, Masih iya. ada. Apalagi di SD begitu ya, apalagi Iya, kelas rendah. Nah, bagaimana si siswa bisa membaca ataupun memahami isi teks kalau memang kemampuan membacanya saja masih rendah? iya, Nah, di betul. sini guru ya, kita kembali ke guru ya, karena kita Iya, promotornya. Guru harus memetakan dulu kemampuan belajar si anak dalam hal ini membaca berapa persen sudah. Misalkan dia kelas 5 atau kelas 4. Startnya kelas kelas 4 itu kelas 4 ya, iya, sampai Bapak di kelas 4. Nah, seharusnya kan di kelas 3 kita tamat harusnya capaiannya sudah seperti ini. Ternyata ketika kita berikan teks, membaca sendiri masih terbata-bata. Nah, ini yang perlu kita laksanakan pertama. iya, Kita petakan dulu. Jadi ketika sudah kemampuan awalnya sudah memenuhi prasyarat, minimal dia menyambungkan kalimat, sudah memahami teks, maka kita petakan. Jadi ketika dia sudah lancar membaca, inilah yang kita masukkan dalam problem ini. Peserta didik sulit memahami isi teks. Dalam konteks dia sudah lancar membaca, Pak ya. Sudah lancar membaca ya. iya, Sudah lancar iya, membaca, tapi belum paham isi teks. Itu masalah sebenarnya ya. Beda dia
gimana bisa memahami isi teks, membaca saja belum lancar kan begitu. Nah, kita petakan tadi, yang pertama dia sudah mampu dulu, sudah lancar dulu membaca, namun dia belum bisa atau sulit memahami isi teks itu. Nah, masalahnya ini kenapa? Yang pertama tadi faktor si anak sudah konsentrasi atau belum? Itu dia. Manakala tadi dia sekolah dia tidak, dari rumah dia tidak makan, di jalan dia ada kejadian, pikirannya masih mengawang ke jalan, sudah kita suruh membaca, otomatis dia tidak konsentrasi, begitu Pak ya? Iya, jadi Bang, satu fokuskan dulu. Kalau dalam pembelajaran Merdeka Belajar namanya mindfulness. Fokuskan dulu si anak untuk hadir hati, pikiran, dan sepenuhnya di pembelajaran yang dibuat. Nah, yang pertama mungkin si anak tidak konsentrasi. Yang kedua, tingkat keterbacaan teks tidak sesuai dengan umurnya. Nah, tidak sesuai dengan umurnya. Jadi nggak mungkin lah pula ke dia kelas 4, kita berikan bacaan anak SMP apalagi SMA. Kita buat bacaan literasinya. Tidak mungkin bisa dipahami itu Pak ya. Itu sebenarnya biasanya seperti itu. Nah, kalaulah buku bacaan itu dia sudah lancar membaca tadi, kemudian dia sudah fokus, hati, pikiran, badannya ada di situ, kemudian bacaannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan tingkat keterbacaannya, tidak mungkin dia tidak paham isi teksnya. Itu Pak ya. Jadi solusinya apa? Solusinya pertama, guru harus memetakan kemampuan belajar murid dulu. Bedakan mana yang masih terbata-bata, mana yang masih mengejek, mana yang sudah lancar. Oke, yang kedua, pastikan anak fokus dalam pembelajaran. Kalau dia membaca untuk literasi, buat ice breaking dulu, buat games dulu. Di sini dituntut kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran. Nah, fokuskan dulu dia. Setelah fokus, maka berikan bacaan yang sesuai dengan tingkat keterbacaan, sesuai dengan usianya. Apalagi kalau buku teks itu atau bacaan itu sesuai dengan minat dan bakatnya, pasti makin seru. Itu ya. Jadi kalau seperti itu, saya yakin pasti murid bisa memahami isi teks itu dengan maksimal. Itu dia. Iya. Satu lagi Bu, bisa ya? Untuk mungkin Ibu kan udah sering itu untuk tentang IT ini, mungkin Ibu lebih udah paling mahir mungkin. Soalnya Ibu katanya itu udah sering ini kan, sesuai dengan apanya Ibu, tentang penggunaan IT. Oke. Sebentar, ini masih dengan masalah yang pertama ini atau dengan masalah yang berbeda ini, Pak? Ini masalah yang berbeda. Kalau yang pertama tadi Bu udah clear tentang sulit memahami isi teks ya. Oke. Iya, isi teks, yang kedua. Nah, terus di sini yang masalahnya yang kedua, mungkin Ibu pun pasti bisa untuk memberikan informasi. Kenapa guru itu belum bisa optimal dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, Bu? Berarti yang ditanya guru ya. Kalau tadi siswa yang belum paham ya. Iya, Bu. Kenapa guru belum bisa optimal? Iya, belum optimal. Kalau saya katakan Pak, itulah tujuan dari PPG sebenarnya. Kenapa? Ketika seorang guru sudah dikatakan lulusan PPG, mutlak wajib paham dengan yang namanya digitalisasi, pemanfaatan teknologi. Nah, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan Bapak tadi, kenapa belum maksimal dalam pemanfaatan teknologi? Yang pertama, kemauan dari gurunya. Mindset dari gurunya. Tapi sekarang kan Menteri Pendidikan sudah meluncurkan akun. Kalau kita lihat persentase di kabupaten kita saja, nggak usah di sekolah Bapak. Berapa guru sih yang sudah manfaatkan? Kenapa tidak dimanfaatkan? Mindsetnya tadi belum bisa dirubah begitu ya. Padahal kita tahu dengan memanfaatkan teknologi itu mempermudah guru begitu loh. Mempermudah dalam mentransfer pendidikan, anak-anak juga lebih menarik kan begitu. Kalau pertanyaannya adalah kenapa guru belum maksimal? Yang pertama memang kemauan dulu tidak ada. Kalau dari segi luarnya faktor eksternal, misalkan pemerintah sudah berikan wadah loh. Ketika mereka memanfaatkan PMM wajib dengan HP. Ketika mereka mau belajar memberikan persentase, misalkan kita mengikuti kegiatan-kegiatan virtual harus dengan paparan materi begitu ya. Jadi pertama mindset guru dulu itu dia. Yang kedua mungkin saya dalam tanda petik kita langsung to the point saja, sekolah Pak. Iya. Sekolah dalam hal ini tuntutan supervisi ketika Kepsek memberikan supervisi kepada guru. Ketika Kepsek memberikan masukan, Bu manfaatkan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran, saya yakin gurunya akan melakukan itu. Jadi diperlukan solusinya bagaimana si guru harus open mind dulu ya, open mind dulu terhadap perubahan teknologi, karena dikatakan teknologi ini kalau kita tidak mengikuti maka bisa-bisa siswa kita lebih paham, lebih pintar dari kita. Lebih pintar, ya, Bu. Yang kedua, jika kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran, saya yakin murid akan menjadi lebih menarik. Itu dia dimanfaatkan. Kalau ini tadi ada dalam program supervisi kepala sekolah, mau tidak mau, siap tidak siap, mau guru muda mau guru tua pasti belajar walaupun tertatih-tatih. Itu dia Pak dari faktor gurunya ya. Karena yang kita bahas tadi mengapa guru. Iya. Kalau dari faktor muridnya bisa
saya ambil lagi apanya, Bu? Faktor murid kalau masalah pemanfaatan teknologi ya, sama seperti di awal tadi, yang pertama kita petakan dulu. Oh, ya, Kalau Bu. mungkin sekolah saya di Kota Medan, sekolah saya di SMP 1 Kota Sidikalang, mereka mungkin 90% sudah punya akses yang namanya telepon pintar, orang tuanya mungkin sudah punya laptop, dan lain-lain. Nah, kalau sekolah kita di bawah gunung sana yang ada katakanlah di bawah Sinar Pagi sana atau di Tanah Iya, Pinang sana, tidak mungkin kan? iya, Nah, Bu. itu dia. Tapi ketika dari sektor murid, ini juga guru harus petakan seperti saya katakan tadi. Saya yakin di setiap sekolah pasti murid ada yang orang tuanya punya HP. Boleh dibawa sekolah. Ayo guru manfaatkan itu. Ayo kita ujian dengan menggunakan HP ya. Kita ujian dengan menggunakan kuisis ya. Kan itu kan sebagai bagian dari teknologi. Iya, Walaupun hanya 2 atau 3 anak, biarkanlah mereka berkumpul-kumpul, berkerumun di situ. Kayak gini rupanya pembelajaran dengan teknologi. Ya guru kenalkan begitu. Jadi memang yang pertama kreativitas si guru, yang kedua melihat dulu potensi ataupun kemampuan si anak dari segi ekonominya. Ini yang kita katakan dengan profil murid ya. Kalau memang orang tuanya mencukupi ataupun memungkinkan itu kita berdayakan di sekolah, ayo berdayakan. Itu mungkin Pak dari segi faktor muridnya. Oke, Bu, terima kasih atas apanya saya sudah bisa mendapatkan sumbernya dari Ibu. Kiranya Ibu dalam keadaan sehat sama keluarga dan ditambahi rezeki, ya, terutama Ibu sama keluarga sehat selalu, diberikan panjang umur, Bu. Terima kasih banyak, Bu, untuk Amin. Sukses informasinya. juga Pak ya. Jadi hanya dua hal ini tadi saja ya. Iya, Bu. Iya, Iya, makasih, Bu, ya. Salam sehat oke. selalu, Bu. Sama-sama Pak. Sukses Iya, untuk Bu. PPG-nya menjadi Iya, guru Bu. yang berdampak nanti untuk dairi. Oke Pak, Satu. selamat sore. Izin Sore, saya Bu. akhiri meeting ya. Iya, Bu.